Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan para ikhwas sekalian jamaah maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang mubarak ini tak lupa kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu-satunya berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi, yang alhamdulillah kembali dengan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama hadir dan berkumpul bersama di tempat yang mubarak ini. Dan seperti biasanya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hal yang berkaitan dengan tauhid dan masih dalam bab yang berkaitan dengan al-khawfu, yaitu rasa takut. Dan insyaallah malam ini kita akan kembali menjelaskan sebuah ayat yang dicantumkan oleh penulis buku Kitab Tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj, dan ayat ini adalah menjadi barometer atau ukuran kebenaran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai barometer kebenaran tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surah Hajj ya juz 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, dan di antara manusia, wa min di sini adalah tab'idiyah kalau di dalam bahasa Arab, maksudnya adalah sebagian manusia, tidak semua. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, ada di antara manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya di tepian. Nanti kita akan sebutkan penjelasannya. Kemudian bagaimana itu? Bagaimana ciri orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya di tepian saja? Di sini Allah mengatakan, fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dan apabila dia mendapatkan gangguan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan gangguan, celaan, intimidasi dari manusia, maka ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menjadikan ujian-ujian dari manusia itu untuk dirinya
sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ingin menjadi orang yang beriman tetapi ingin selalu enak, selalu ingin mudah urusannya, selalu ingin bagus kehidupannya, selalu ingin bertambah rezekinya, selalu ingin sehat, selalu ingin happy dan seterusnya. Sehingga fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Apabila dia mendapatkan gangguan dari manusia karena keimanannya kepada Allah, maka dia menjadikan ujian itu ja'ala fitnah. Fitnah dalam ayat ini adalah ujian. Kadang-kadang juga fitnah di dalam Al-Quran bermakna syirik. Ya. Kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah menyebut fitnah itu tetapi yang dimaksud adalah syirik. Kalau kita orang Indonesia, fitnah, apa itu fitnah kalau kita orang Indonesia? Adalah menuduh. Ya. Kamu fitnah saya, akhi. Ya. Artinya antum tuduh saya. Ya. Padahal tuduhan itu kalau di dalam bahasa Arab adalah namanya at-tuhmatu. Ya. Adalah tuhma itu tuduhan. Tapi karena itu sudah menjadi budaya kita bahwa fitnah itu adalah menuduh, ya maka tidak perlu ini dipersoalkan. Tapi kalau antum ke Arab, jangan pakai ke budaya itu. Antum fitnah saya, maksudnya dia tidak paham apa maksudnya. Padahal antum mengatakan menuduh, padahal sebenarnya dia tidak paham fitnah itu apa. Kira antum uji saya, padahal tidak begitu ya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah juz 2, ya. Dalam surah Al-Baqarah juz 2, karena Al-Baqarah itu adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu adalah lebih berat, lebih besar daripada al-qatl, membunuh. Nah, fitnah di situ apa maksudnya? Adalah syirik. Bahwa perbuatan syirik besar itu adalah jauh lebih besar, lebih berat dosanya di sisi Allah ketimbang perbuatan membunuh. Ya, dan membunuh juga bukan main-main juga para jamaah sekalian. Menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, maksudnya syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Ya, dan mereka tidak dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Ini ciri hamba Allah yang sejati, tidak melakukan perbuatan syirik, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini tiga, ini dosa sangat besar Allah gandengkan dalam ayat itu, dan orang beriman menghindari ini. Kemudian kata Allah, ancaman, wa'id, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan salah satu dari tiga perbuatan dosa ini, apalagi tiga-tiganya, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Kemudian pada hari kiamat yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kalau dia meninggal dengan membawa salah satu dosa, tidak bertobat kepada Allah, bahaya. Ancaman Allah, yudha'af lahal adzabu yaumal qiyamah. Dia akan dilipat gandakan azabnya kelak nanti pada hari kiamat. Hati-hati ini orang yang membunuh, orang yang berzina, i'adzan billah. Ya. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Dan di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu kekal itu ada dua maknanya. Perlu antum tahu supaya kita tidak salah di dalam memahami ayat. Nah, kekal itu wa yakhlud, ya, kadang khalidan, ya.
bermakna adalah kekal selama-lamanya tanpa batas. Ya. Nah, ini kalau orang-orang kafir itu ketika Allah menyebut tentang mereka di dalam neraka itu kemudian menyebutkan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya berarti selama-lamanya. Tidak ada penghabisan, tidak ada penghujungnya. Tapi kalau ada orang beriman ancaman neraka, kemudian Allah menyebutkan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kekal makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Adalah dia akan diazab oleh Allah dalam waktu yang sangat panjang, tetapi ujung-ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Begitu maksudnya, bisa dipahami ya? Ini supaya kita nanti tidak terjebak dan terjerumus dalam faham khawarij. Ya, khawarij itu ya sebagaimana sering sudah kita ulang, ya mungkin ada peserta taklim kita yang masih belum tahu khawarij itu. Khawarij itu melakukan dosa. Orang mukmin kalau melakukan dosa seperti mencuri langsung kafir. Itu khawarij. Kafir. Tidak diterima tobatnya, kemudian halal darahnya dibunuh. Kemudian kalau dia meninggal tidak diampuni dosanya dan kekal di dalam neraka. Antum mau sepakat dengan paham ini? Bahaya. Makanya khawarij itu para jamaah sekalian, meskipun mereka sangat berhati-hati dalam terjatuh dalam dosa, sebenarnya mereka terjatuh dalam dosa. Bayangkan itu banyak yang ditumpahkan darahnya orang muslim, ya, termasuk Utsman ibnu Affan radhiyallahu taalaan yang membunuhnya itu adalah orang yang berpaham khawarij. Dia anggap Utsman itu kafir. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan, bahkan pembunuh Ali bin Abi Thalib itu hafiz 30 juz, pengajar Al-Quran. Tapi pahamnya seperti itu tadi. Ya, maka ini penting untuk kita pahamkan kepada kita semua, ya, agar kita tidak salah di dalam memahami ayat itu. Kalau ada ancaman kepada orang beriman melakukan sebuah perbuatan dosa besar kemudian kekal, maksudnya di situ adalah bukan kekal selama-lamanya sebagaimana orang kafir. Tapi maksudnya dia akan diadab oleh Allah kalau Allah hendaki di dalam neraka dengan waktu yang cukup panjang, hanya Allah yang tahu, baru kemudian nanti diangkat oleh Allah karena keimanannya kepada Allah. Ya. Nah, jadi ini fitnah para jamaah sekalian. Ya. Jadi fitnah kadang di dalam Al-Quran maknanya adalah syirik. Dan kebanyakan maknanya adalah ujian. Kebanyakan maknanya adalah ujian. Bisa dipahami? Iya. Tapi ada juga di surah Al-Buruj juz amma itu, ya fitnah di situ maksudnya mengadab orang-orang beriman dengan api. Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minin, fatan fitnah, wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, kalau bahasa kita memfitnah orang-orang beriman dari laki-laki dan wanita, maksudnya di situ adalah mengadab mereka dengan api. Karena antum tahu kisahnya Ashabul Ukhdud yang mereka dibuatkan paring kasihan panjang, kemudian di parit itu dinyalakan api yang sangat besar, kemudian mereka diberdirikan, disuruh kufur kepada Allah. Kapan tidak? Didorong masuk ke dalam api. Ya. Nah, kita kembali ke ayat ini. Jadi ayat di sini, ya, di surah Al-Hajj halaman kedua para ikhwas sekalian. Ya, lembaran pertama halaman kedua. Nah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia menjadikan gangguan manusia itu kepadanya karena keimanannya itu adalah seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak demikian. Sekadar tidak demikian. Ya. Dan ini panjang sebenarnya ayatnya, ya. Cuman yang menjadi dalil di sini adalah kalimat ini,
dia diganggu oleh manusia karena keimanannya, lalu dia jadikan gangguan itu seakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu sebenarnya hanyalah ujian. Makanya di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, dan tafsirnya Ibnu Katsir itu para jamaah sekalian sangat menenangkan hati kalau kita baca. Kenapa? Karena tafsiran-tafsiran di dalam Al-Quran itu beliau sebutkan tafsirannya Ibnu Abbas, tafsirannya tabi'in Imam Mujahid, Imam Qatadah, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, Sa'id ibn Jubairin, dan banyak lagi. Ya, sehingga kita tidak ragu. Ya, beda dengan orang-orang hari ini yang paham sedikit tentang ini lalu kemudian menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, mentang-mentang karena menghafal Al-Quran, dan seterusnya, dia punya ilmu tentang bahasa Arab, lalu kemudian semaunya dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya tanpa berkiblat kepada tafsirannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukadzibin alladhina yad'un al-iman bi alsinatihim. Allah Subhanahu wa taala berkata sebagai bentuk pengabaran terhadap sifat sebagian orang-orang yang mendustakan kebenaran, tetapi yad'unal iman bi alsinatihim. Tapi orang-orang yang pendusta ini sebenarnya adalah mereka mengaku beriman lewat lidah-lidah mereka. Ya. Makanya di awal kita sebutkan bahwa ayat ini menjadi barometer kebenaran iman kita, menjadi barometer benarnya tauhid kita kepada Allah atau tidak. Ya, karena betapa banyak, bahkan di zaman kita ini banyak yang mengaku beriman hanya dilewat mulut-mulutnya saja. Ya, yad'unal imana bi alsinatihim, yang mengklaim dirinya beriman hanya di mulut saja. Walam yathbut fi qulubihim, tetapi iman itu beda iman, beda imam. Apa kalau imam? Imam, pemimpin salat. Jadi jangan bilang siapa yang iman ini, siapa yang iman, siapa yang imam. Imam sama iman. Nah, walam yathbut fi qulubihim, kata Ibnu Katsir, tetapi keimanan itu tidak kokoh di dalam hati mereka. Kemudian annahum idza ja'atuhum mihna, ini beliau menyebutkan tandanya, karena keimanan orang itu di dalam hati kita tidak tahu, tetapi dia bisa, indikatornya ada, indikasinya ada. Ya, dengan apa sikapnya. Nah, beliau mengatakan annahum idza ja'atuhum mihnah wa fitnatun fid dunya i'taqadu annaha min niqmatillahi bihim. Bahwa mereka ini apabila datang kepadanya ujian dan cobaan di dunia, dia yakini itu bahwa itu azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka yakini itu bahwa fitnah-fitnah yang Allah berikan, ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini, dia anggap itu selalu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, seandainya begitu paham kita para jamaah sekalian, bahwa setiap gangguan manusia, ujian-ujian yang kita dapati di dunia ini karena keimanan kita, dianggap itu ada azab Allah, berarti para nabi dan rasul Allah itu pendosa semua. Alaysa kadzalik? Adakah nabi yang tidak mendapatkan ujian? Semua mendapatkan ujian. Tapi apakah ketika mereka mendapatkan ujian itu karena dosa mereka? Tidak. Nabi Ayyub alaihi wassalatu wassalam diuji oleh Allah. Berapa lama beliau sakit? 18 tahun.
Ya. Nabi Ibrahim diuji dengan kaumnya. Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yunus, semua, hatta Nabi kita yang paling banyak cobaannya ada Nabi kita. Apakah lalu kita mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak dosanya karena selalu banyak ujiannya? Nah, kesalahpahaman kita dengan yang seperti ini bahaya ini. Makanya orang yang seperti ini selalu dia yakini bahwa ujian itu adalah azab dari Allah. Ini tadi ini yang mengucapkan keimanan di mulutnya tetapi tidak sampai, tidak kokoh di dalam hatinya. Ya. Dan semoga kita tidak termasuk yang Allah singgung ini dalam Al-Quran. Ya. Nah, fartaddu anil Islam. Lalu kemudian mereka ujung-ujungnya murtad dari Islam. Na'udzubillah. Karena dia tidak tahan dengan ujian-ujian, gangguan-gangguan manusia karena keimanannya, akhirnya dia murtad. Ya. Mungkin ada orang yang mempengaruhi dia, misalkan kalau engkau masuk di agama kita atau tulisan, kamu akan bahagia, kamu tidak miskin, kami akan bangunkan engkau ini, kami akan berikan pekerjaan, kami kasih gaji, kami kasih jabatan dan sebagainya. Akhirnya dia tinggalkan Islam. Ya, kemudian murtad. Dan ini yang sangat berbahaya para jemaah sekalian. Adalah murtad ini. Makanya orang beriman itu selalu yang paling ditakuti hadis itu adalah hadis di dalam Arba'in an-Nawawiyah. Ya. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Dan ada manusia melakukan amalan-amalan penghuni syurga sampai-sampai antara dirinya dengan syurga itu adalah dhira'. Dhira' itu di sini. Dhira' maksudnya sudah sangat dekat dengan syurga. Dari dia anak muda beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, soleh. Tapi penghujung fayasbiqu alaihi alkitab. Tetapi takdir, catatan yang ada di Lauhil Mahfuz itu telah mendahului dia. Ya, di penghujung fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Lalu justru dia melakukan perbuatan penghuni neraka lalu meninggal dengan perbuatan itu, maka dia justru masuk ke dalam neraka. Kalau ada di antara kita yang tidak takut dengan hadis ini, introspeksi diri kita. Kita seperti ini bukan untuk menyombongkan diri kita dan bukan untuk merendahkan orang lain. Wallahi bukan. Bahwa karena saya sudah rajin taklim, saya menghafal Al-Quran, saya ini, dan kemudian semua orang itu jelek. Saya yang soleh. Hati-hati dengan kalimat ini, bahaya. Ya. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sucikan diri-diri kalian, karena penghujung masing-masing kita ini belum tahu apa kesudahannya. Ya. Bisa dipahami? Ini yang kita khawatirkan ini. Ya. Maka fartaddu anil Islam. Karena dia tidak tahan dengan ujian-ujian yang Allah berikan di dunia ini, akhirnya mengambil kesimpulan murtad dari Islam. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang sebab turunnya ayat ini, ada seorang yang mengaku muslim, ya, yaqdumul Madinah, dia pergi ke Madinah, ya. Kemudian dia mengatakan bahwa kalau seandainya istriku melahirkan anak laki-laki dan kemudian dinun hasan, ini adalah agama yang baik. Tapi kalau seandainya
istrinya tidak melahirkan anak laki-laki dan juga kudanya tidak melahirkan anak, mengaku beriman lewat lisan-lisan mereka, akan tetapi tidak kokoh keimanan itu di dalam hati. Ya. Radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ibnu Katsir menyebutkan di sini bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah ayyartadda an dinihi idza udhiya fillah. Dia murtad dari Islam apabila dia disakiti karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di sini. Ini Ibnu Qayyim juga rahimahullahu taala, ya, beliau juga mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, "An-nasu idza ursila ilaihimur rusul baina amrayn." Manusia itu secara umum, kata beliau, ketika para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diutus kepada mereka, dan diutusnya para nabi dan rasul Allah, para jamaah sekalian, itu adalah di antara nikmat yang terbesar. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, menceritakan tentang Nabi Musa terhadap kaumnya dalam surah Al-Maidah juz 6. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kaumnya, uzkuru ni'matallah, ingatlah selalu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, yang Allah berikan kepada kalian. Bani Israel itu, kaumnya Nabi Musa, Yahudi, mereka ini banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi matumpu variari makurang ngajar. Ya. Id ja'ala fiikum anbiya, ketika Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tadi sikapnya kaumnya itu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bayangkan itu. Akhirnya apa? Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Dan doa ini tidak boleh kita ucapkan. Apakah doa ustaz di dalam Al-Quran boleh semua dipakai? Tidak semua boleh dipakai. Ya. Termasuk di antara doa yang tidak boleh dipakai adalah doanya Nabi Nuh ini. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ard. Wahai Tuhanku, jangan engkau meninggalkan satupun orang kafir hidup di dunia ini tinggal. Boleh antum berdoa begitu? Boleh? La tadhar 'ala al-kafirin. La tadhar 'ala al-ard min al-kafirin dayyar. Jangan sampai ya Allah, jangan engkau tinggalkan satu orang kafir pun tinggal di dunia ini. Kenapa? Innaka in tadharhum yudillu 'ibadak. Karena jika engkau membiarkan mereka hidup di dunia ini, ya, di dunia di sini yang maksudnya itu adalah di zamannya Nabi Nuh. Antum faham ini? Ya. Ya, alal ard. Jangan sampai antum juga salah tafsir. Ya. Innaka in tadharhum, jika engkau membiarkan mereka hidup ya Allah, yudillu ibadak, mereka orang kafir itu akan menyesatkan hamba-hambamu yang saleh. Wala yalidu illa fajiran kaffara, dan kalau mereka nanti berketurunan tidak melahirkan kecuali orang kafir pula sama dengan mereka. Ya, doanya Nabi Nuh ini. Bagaimana coba 950 tahun dengan kesabarannya beliau dicela, dihina, ya, ingin dibunuh. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Doanya dikabulkan di dalam surah Al-Qamar juz 27, "Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma' 'ala amrin qad qadir
wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Nah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit seluruhnya. Ini dalil bahwa pintu-pintu langit itu ada. Nah, Allah menurunkan hujan bima'in munhamir, ya, dengan air yang sangat deras, kencang. Kemudian wa fajjarnal arda uyunan, dan kemudian kami buka seluruh mata air yang ada di tanah itu, memancarkan air juga yang deras ke atas. Maka bertemulah air dari langit dan air dari tanah. Bayangkan semua. Nah, ketika melihat pemandangan itu, ya, air itu, anaknya ketika diajak, wahai anak, naku naik di perahu, irkam ma'ana wa la takum mal kafirin. Dia merasa bahwa dia akan selamat anaknya. Masih ada gunung yang tinggi, saya akan lari ke sana. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke gunung yang paling tinggi itu sehingga saya selamat dari banjir ini. Kemudian Allah mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillah. Sekarang tidak ada lagi tempat berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah. Makanya ikhwan, seluruh manusia pada waktu di zamannya Nabi Nuh seluruhnya mati kecuali yang ada di atas perahu, termasuk istri dan anaknya yang tidak mau naik dan tenggelam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum pernah ada banjir sebelum dan sesudah itu para jemaah sekalian. Insyaallah kita akan sambung pada pekan berikutnya bismillah jalla wa ala, karena waktu sudah masuk. Wallahu ta'ala alamu. Semua yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah dari kekhilafan saya dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Dan kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.